Banyak bisnis besar, kelihatannya wah, kelihatannya bonafit. Tapi kalau dibongkar, mereka itu seperti gorengan yang belum meletus. Skilling up itu bukan soal angka, bukan soal siapa yang lebih cepat atau punya uang lebih banyak. Skilling up adalah tentang 3 fundamental yang bersinergi menjadi satu. Di seminar trilogi nanti saya akan bicara tentang 3 rahasia bagaimana Anda dapat membangun sebuah perusahaan yang skilling up secara sejati tanpa gorengan. Karena kalau menggoreng, adanya seperti buku ini, Inferno, kebakaran. Perkenalkan, nama saya Maxim, seorang business coach. I like to be called Coach Pink. Pink stands for Prosper, Inspire, and Nurture Kindness. 3 hal yang akan saya bicarakan nanti adalah: pertama, bagaimana Anda membangun A-player advantage, a team of A-players, sehingga hidup Anda lebih mudah. Lalu yang kedua adalah bagaimana Anda membangun strategi menggunakan yang namanya pricing power. Tanpa itu, adanya Anda hanya membakar-bakar uang sampai uang Anda habis. Yang ketiga adalah bagaimana Anda execute without drama, dengan menentukan the right priority, the right metric, and the right meeting rhythm for you and your team. Segera daftar The Trilogy Seminar dan temukan 3 rahasia bagaimana Anda bisa scaling up perusahaan Anda tanpa gorengan. Saya percaya tidak ada perusahaan yang terlalu kecil ataupun skala yang terlalu besar. So keep on scaling and I'll see you there. Bedanya bisnis yang hanya menghasilkan uang dan juga yang mungkin bisa sustain jangka panjang ya. Brandnya punya karakter yang cukup kuat dan juga punya purpose ya. Brand harus punya purpose dan meaning. Itu mungkin yang membedakan brand itu bisa dibawa untuk jangka panjang. Karena kalau kita untuk jangka panjang hanya jual produk, kayaknya semua juga bisa jual produk ya. Tapi kalau misalnya kita brand itu punya purpose yang relate dengan consumernya, itu bisa dibawa sampai generational. Bisa dibawa sampai ke anaknya, ke anak konsumernya, ya kan? Ya selain itu karakter sangat penting. Soalnya kalau saya selalu ngelihat brand itu kayak orang, kayak human. Kita umumnya kan kalau kita punya brand, pengennya kalau kenalan jadi kayak teman kan. Nah, tapi kalau misalnya karakternya nggak kuat, kadang-kadang mereka nggak mau temenan sama kita, gitu. Dilupakan lah maksudnya. Nah, yang kita mau adalah brand itu punya karakter sampai diingat, ya kan, in a good way, yang nanti jadi loyal sama dia. Nah, itu mungkin yang buat saya tuh yang bikin brand itu bisa jangka panjang, punya purpose dan punya karakter. Halo kawan Stema Talks, jumpa lagi di Stema Talks Podcast for Future Entrepreneur. Balik lagi bersama saya Randy. Pada hari ini akan memandu podcast kita pada sore hari ini, di mana podcast kita pada sore hari ini akan membahas sesuatu yang sangat menarik ya. Di mana judul tema kita pada sore hari ini adalah bisnis besar tidak cuma soal cuan. Mungkin agak sedikit bertanya-tanya ya teman-teman, bahwa bisnis besar tidak cuma cuan. Tapi pada sore hari ini kita nanti akan membahas setidaknya 3 poin. Dan tentunya saya tidak akan sendirian karena saya bersama dengan rekan saya, Bro Kevin. Halo Bro Randy. Ya, apa kabar Bro? Puji Tuhan baik. Oke. Santai hari ini, aman kerjaan? Aman sih, aman. Tapi sebelum itu saya sapa dulu teman-teman Stema Boleh, Talks. silakan. Halo teman-teman Stema Talks. Seru banget nih Pak Randy, akhirnya kita bisa nyantai ya di sini ya. Bisa di meja podcast. Biasanya kan kita di meja rapat terus ya. Betul. Lebih santai kita hari ini ya. Betul, jadi lebih santai hari ini. Oke, langsung aja Bro, kita nggak akan berlama-lama. Tadi kan sudah disebutkan bahwa topik kita pada sore hari ini adalah berkaitan dengan bisnis besar, nggak cuma soal cuan. Ya. Jujur bagi saya pribadi dan mewakili orang-orang awam tentunya yang awam mengenai bisnis atau baru memulai bisnis, mungkin bertanya-tanya, bukankah bisnis itu biasanya diukur dari cuan? Mungkin boleh dijelaskan nggak Bro Kevin, maksud dari bisnis besar nggak cuma soal cuan? Oke, jadi ini fenomena yang menarik sih Bro Randy. Jadi kalau ibaratkan saya ibaratkan itu cuan atau omset itu tuh seperti engine awal. Jadi maksudnya engine awal itu kayak ibaratkan mobil Bro. Jadi mobil itu kan ada bensinnya ya. Nah, cuan itu ibaratkan tuh kayak bensinnya. Habis itu mesinnya itu seperti sistemnya. Habis itu juga ada kemudinya itu seperti leadershipnya. Dan pasti kadang-kadang kita pakai Google Maps tuh kalau mau pergi-pergi tempat yang belum kita tahu. Nah itu seperti peta jalannya Bro.
Dan itu seperti inovasi kita. Ketika semua itu berantakan, pasti mobil itu akan mengalami kendala, atau bisa mogok, atau mungkin bisa salah arah. Nah, kebanyakan bro, banyak bisnis itu startup yang UMKM yang omsetnya itu bisa sampai triliunan, tapi 2-3 tahun kebiasaan bisnisnya itu nanti akan pelan-pelan gulung tikar bro, karena pondasinya itu belum kuat. Seperti itu. Oke, menarik banget sih kalau dibahas dengan analogi mobil tadi ya. Mungkin banyak orang selama ini tidak terpikir ya, ternyata bisa dianalogikan seperti mobil tadi ya. Bayangkan daripada kita seringkali dalam membangun bisnis, memang kecenderungannya langsung melihat sesuatu dari kasat mata, yaitu dari cuannya saja. Nah tapi mungkin boleh di breakdown nggak bro, mengenai apa sih yang harus dipenuhi sesuatu bisnis supaya bisnis itu dapat bertahan panjang, bertahan lama. Karena tadi ketika dianalogikan seperti mobil tadi, tentunya tidak semua orang kan punya prinsip itu. Nah, prinsip-prinsip apa atau pilar-pilar apa yang harus dipenuhi oleh seorang pemula nih untuk memulai bisnisnya? Oke, sebenarnya bisa banget kita buat 3 pilar sih. Kalau menurut saya itu ada 3 pilar. Nah, yang mana pilar ini nanti saling berkaitan semua, bro. Jadi pilar 1 itu ada yang namanya istilah billionaire playbook, billionaire mindset seperti itu ya. Nah, yang dimana di billionaire mindset ini itu tuh bakal seperti gimana sih cara kita itu berpikir seperti seorang investor atau seperti seorang bilioner. Habis itu gimana juga cara kita itu seperti mengelola modal, ekosistem margin. Habis itu supaya itu bisnis kita itu bisa bertahan itu panjang banget gitu. Oke, berarti pilar yang pertama ini kalau boleh saya simpulkan itu berbicara mengenai pondasi ya bro ya. Lebih ke pondasinya dulu ya berarti ya. Oke. Nah tadi dalam billionaire playbook itu setahu saya ada juga kaitannya dengan scale up. Nah ketika kita membahas mengenai scale up, mungkin tentu lagi bagi saya atau bagi yang awam atau baru memulai bisnisnya, seringkali kita berpikir scale up itu dari kacamata bahwa bisnis itu harus segera mungkin melakukan ekspansi besar-besaran, seagresif mungkin, buka cabang ini, buka cabang itu. Apakah scale up yang dimaksud dalam billionaire playbook dalam pilar yang pertama itu berbicara mengenai scale up dalam konteks seperti itu? Menurut saya nggak selalu bro. Karena scale up itu menurut saya itu bukan cuma sekedar asal ekspansi agresif demi momentum doang, tapi tentang kesiapan kita, fondasi internal kita terlebih dahulu. Seperti itu. Nah, maka dari itu bisnis itu nanti bukan sekedar modal cuan doang. Oke, kembali ke topik kita tadi ya, bahwa betul. seringkali kita terbutakan, wah besar-besaran ekspansi begitu agresif, tapi tadi ya kita tidak memperhatikan dulu pondasi awal. Betul. Mungkin saya boleh analogikan sedikit, kalau tadi Bro Kevin analogikan mobil, saya analogikan sedikit seperti bangunan. Bahwa setahu saya bangunan itu memang yang paling penting itu adalah pondasinya dulu. Betul. Karena kalau pondasi tidak kuat, pada akhirnya begitu ada situasi-situasi atau kondisi yang sangat sulit dihadapi, pada akhirnya akan runtuh bangunan itu. Setuju. Contoh kayak saya pernah itu ke gedung pas saya lagi berangkat ke luar negeri waktu itu saya ada ngelihat gedung yang dimana gedung itu ketika ada gempa, gedungnya itu nggak langsung roboh. Nah itu karena pondasinya dari bawahnya itu udah dibuat itu udah mantep banget. Jadi ketika ada gempa, misalkan gempanya cukup besar, gedung itu nggak langsung roboh, tapi cuma goyang-goyang doang. Oke. Gitu, nggak langsung hancur. Hanya goyang-goyang sedikit ya bro ya? Iya, tapi lumayan sih goyang-goyang. Oke, berarti memang pilar 1 itu memang berkaitan dengan pondasi ya bro. Nah tadi bro Kevin mungkin sudah sebutkan juga bahwa kita ada beberapa pilar kan, tidak hanya satu. Mungkin boleh dijelaskan pilar selanjutnya, pilar kedua apakah ada? Mungkin boleh di breakdown sedikit. Oke. Pilar kedua itu tentu ada, itu namanya brilliant leadership ya. Jadi gimana itu bisnis itu nggak cuma solo player, tapi owner itu harus menjadi transform menjadi leader. Gitu. Nah, gimana sih cara bangun tim yang solid? Habis itu punya leader itu yang nggak bakal cuma ngandelin orang-orangnya aja, tapi ketika misalkan dia lagi nggak ada di tempat atau mungkin lagi liburan, itu bisnisnya tetap bisa berjalan. Nah itu kan berkaitan dengan sistem yang si leader tersebut buat. Gitu, supaya otomatis kalau nanti sebuah owner atau leader udah membuat seperti itu, bisnisnya pasti bakal naik kelas dengan sendirinya. Ya karena kita melihat banyak sekali owner, walaupun mungkin dia punya bisnis sudah berjalan, omsetnya bagus, timnya begitu banyak,
Tapi pada akhirnya seperti seolah-olah kehadiran dia menjadi poin penting ya, seperti one man show ya, tidak bisa ditinggal bisnisnya ya. Betul. Oke, jadi pilar kedua tadi selain fondasi di pilar pertama, berarti pilar kedua lebih berfokus kepada bagaimana sebuah bisnis itu harus membangun sistem yang kuat, sistem yang baik, dan juga dituntut memiliki tim yang baik. Otomatis artinya owner dituntut menjadi leader yang luar biasa ya bro ya? Betul. Oke. Jadi bukan sekedar owner yang sebagai bos, tapi kita mempersiapkan owner sebagai leader. Nah, beda nih owner sebagai bos sama owner sebagai leader. Mungkin boleh dijelasin sedikit nggak bro? Bisa Bedanya apa? banget. Jadi kalau owner, menurut saya kalau owner sebagai bos itu owner yang ketika ada masalah pasti harus ada ketergantungan sama dia bro. Oke. Tapi kalau owner sebagai leader, yang tadi saya bilang ya udah ada sistem dan lain-lain, itu tanpa kehadiran dia pun itu bisa diselesaikan sama tim-timnya karena udah punya tim yang solid juga. Gitu. Analoginya itu kayak yang tadi saya bilang di awal. Kalau owner sebagai bos, misalkan owner tersebut pensiun, bro, diturunin ke anak yang misalkan sistemnya belum ada nih owner sebagai bos ini. Nah itu otomatis nanti ke bawahnya pasti bakal berantakan. Oke. Tapi kalau udah owner yang sebagai leader, dia udah punya sistem yang kuat, tim yang solid, diturunin ke anaknya atau dia misalnya pergi ke luar negeri liburan pensiun, menurut saya perusahaan tersebut pasti bakal tetap stabil atau mungkin bisa tetap berkembang gitu. Makanya kita bisa melihat bahwa banyak sekali bisnis di luar sana yang mungkin sudah sejak 1970, 1980 betul, ya. itu dia. Artinya sudah diwariskan dari berbagai generasi tapi tetap bertahan dan tetap eksis ya. Ya. Tapi kita melihat ada juga bisnis yang mungkin seperti semangat soda, mungkin baru muncul begitu luar biasa, tetapi seiring berjalannya waktu, apalagi ketika ownernya sudah tidak ada misalkan, pada akhirnya bisnisnya pun ikut menghilang ya bro ya. Betul. Oke, sangat menarik nih. Berarti pola pertama tadi kalau kita lihat di pilar yang pertama berkaitan dengan fondasi, di pilar yang kedua berarti berkaitan dengan manajemen yang kuat ya. Bagaimana membangun sistem, bagaimana membangun tim dengan kepemimpinan yang baik ya. Nah seringkali memang ini yang menjadi seringkali terlupakan karena sebagai pebisnis yang penting cuan di depan mata, hajar dulu aja. Betul, karena memang menggiurkan sih bro di awal, tapi di belakangnya bikin nangis. Iya. Artinya itu yang membedakan bisnis yang bertahan jangka panjang ataupun bisnis yang bertahan sangat sebentar ya. Betul. Oke. Nah selain dua pilar tadi mungkin ada pilar apa lagi bro kira-kira yang dibutuhkan untuk membangun bisnis yang jangka panjang? Ada. Jadi ini pilar terakhir. Nah, yang dimana pilar terakhir ini saya menyebutnya business innovation and expansion strategy. Oke. Jadi tanpa adanya si pilar ketiga ini, cuma ada pilar 1 sama pilar 2, itu bakal jadi masalah juga menurut saya. Seperti itu. Oke. Nah berkaitan dengan inovasi mungkin bisa kali ya dikaitkan dengan, karena kita tahu bahwa era sekarang bergerak sangat cepat. Kalau kita melihat kepada 10-20 tahun yang lalu, memang perkembangan digital tidak seperti sekarang ya. Saat ini perkembangan begitu luar biasa, dan kita melihat bahwa begitu banyak generation gap yang terjadi ya. Mungkin kita bisa melihat dari generasi milenial, kemudian Gen Z, Gen Alpha, Gen Beta, dengan gaya pola hidup dan karakter yang berbeda-beda, bahkan sulit untuk disamakan. Nah, apakah ini menjadi tantangan tersendiri bagi seorang yang memulai bisnis, melihat perbedaan generasi tadi sehingga dituntut harus terus berinovasi? Tentu ini menjadi tantangan bisnis bagi kebanyakan bisnis owner baru ya, ataupun yang lagi mau merintis dari awal. Nah, cuma nanti itu semua akan kita bahas, bro. Oke. Dibahas di mana? Kita akan bahas di trilogi seminar. Oke. Gimana bro? Apa? Coba mungkin boleh di spill sedikit nggak? Mungkin bagi penonton yang hadir hari ini mungkin bertanya-tanya apa tuh trilogi seminar? Nah, jadi memang trilogi seminar ini itu kita mendesain supaya bukan sekedar seminar teori doang, bro. Yang dimana nanti di seminar trilogi ini itu untuk edukasi bisnis dan pengembangan diri, supaya peserta itu nanti siap untuk menghadapi tantangan di masa yang akan datang, bro. Gitu. Nah, yang menjadi pertanyaan seringkali kan, contoh saya menggambarkan diri saya sendiri ya, ketika saya mau memulai bisnis, seringkali kan seseorang yang penting jalan aja tuh, tidak merasa sebegitu pentingnya untuk mungkin membaca buku atau mengikuti seminar. Menurut Bro Kevin sendiri, sepenting apa sih mengikuti seminar atau trilogi seminar tadi bagi pebisnis yang mau memulai bisnis? Oke. Jadi kalau menurut saya pribadi sendiri,
Kalau cuma kita dari baca buku ataupun kita nonton YouTube ya, Bikon mungkin sekarang bisa ya, sekarang kan udah canggih ya, bisa baca buku, nonton YouTube, atau dari mungkin dari TikTok, mungkin dari Instagram. Cuma kenapa mereka harus join di Trilogy Seminar? Karena mereka itu nanti bisa ketemu langsung dengan praktisi-praktisi yang hebat, bro. Karena pembicara kita nanti itu ada 6 pembicara. Siapa aja bro? Mungkin boleh di-spill sedikit nggak? Atau masih dirahasiakan? Atau udah boleh di-spill? Boleh, kita bakal spill 6 pembicara kita. Jadi seperti namanya Trilogy Seminar yang akan dibagi jadi 3 sesi. Nah, yang sesi pertama itu temanya Billionaire Playbook yang akan diadakan pada tanggal 19 September 2026, bro. Oh, berarti sebentar lagi ya? Tinggal sebulan lagi ya? Betul, kurang lebih tinggal sebulan. Nah, di sesi pertama tersebut itu nanti kita pembicara kita bernama Andrew Dalimarta. Bro, tahu nggak Andrew Dalimarta? Mungkin boleh dijelaskan sedikit? Oke. Jadi Andrew Dalimarta ini adalah owner dari Sporsi Mikari, bro. Pernah makan Sporsi Mikari? Enak banget tuh bro. Parah, enak banget. Saya juga pernah makan soalnya. Habis itu yang kedua itu ada Maxim Mulyadi. Nah, Pak Maxim Mulyadi ini dia tuh salah satu scale up business coach. Jadi relate banget tuh sama yang tadi sempat saya sampaikan menurut pandangan saya. Tapi nanti untuk lebih detailnya, untuk lebih mantepnya itu ada di Trilogy Seminar. Berarti sesi 1 akan berbicara mengenai pilar 1 tadi ya? Betul. Mengupas bagaimana sebuah bisnis itu dituntut perlu memiliki fondasi yang kuat tadi ya? Oke. Nah kemudian selanjutnya tadi Bro Kevin katakan ada 3 sesi. Mungkin boleh di-spill sesi 2 pembicaraan siapa? Apakah sudah ada? Udah ada juga. Jadi sesi 2 itu bertemakan Brilliant Leadership yang akan diadakan pada tanggal 7 November 2026. Pembicara pertama yaitu Pak Basuki Cahayapurnama, atau yang sering kita sebut atau yang sering akrab disapa dengan Pak Ahok. Udah kenal dong pasti yang Pak Ahok. Habis itu yang kedua ada Yohanes Auri Hussein. Nah, beliau juga itu aktif banget di dunia digital, yang dimana beliau juga salah satu founder dari Flux Creative Universe, seperti itu. Berbicara mengenai pilar kedua tadi dan sesi kedua di mana temanya adalah Brilliant Leadership, tentunya sudah tidak mungkin kita pertanyakan lagi ya bro ya, bagaimana kepemimpinan Pak Ahok sebagai mantan gubernur DKI Jakarta ya. Begitu luar biasa. Tentunya dia akan memberikan pengalaman dan pengetahuan yang baik ya bagi kita di seminar nanti ya. Sangat transparan. Oke. Di sesi ketiga siapa bro pembicaranya? Di sesi ketiga itu nanti kita bertemakan Business Innovation and Expansion yang akan diadakan pada tanggal 23 Januari 2027. Masih tahun depan berarti ya? Masih tahun depan. Pembicaranya itu ada Prof. Gema. Tahu Prof. Gema nggak bro? Astronaci ya bro ya? Yes, dia salah satu orang di Indonesia yang mempunyai gelar tersebut. Habis itu ada Dr. Sidi juga. Seperti tahu Dr. Sidi bro? Master Feng Shui bro, betul gak? Betul, sama dia sebagai urban planner juga. Ya. Wah, sangat menarik ya kalau melihat daripada line up 3 sesi tersebut dengan ada 6 pembicara yang boleh dikatakan bukan kaleng-kaleng, bukan orang sembarangan, tentunya adalah orang-orang berpengalaman yang siap membagikan ilmu dan mengupas tuntas tadi ya bro ya 3 pilar yang berkaitan bagaimana bisnis besar tidak cuma soal cuan. Nah mungkin kalau saya pribadi atau teman-teman di sini pengen beli tiket, pengen hadir itu terbuka untuk umum atau gimana bro? Bisa mengakses di mana? Jadi misalkan kalau Bro Randy atau teman-teman dari Stema Talks ingin tahu cara membeli tiketnya ataupun waktu yang akan diadakan, habis itu tempatnya di mana, itu bisa banget. Jadi caranya gampang banget, bisa hubungi nomor saya tentunya, Kevin. Nah di situ nanti saya bakal kasih tahu seperti acaranya di mana, waktu dan program menarik apa sih yang lagi diselenggarakan sama Asia One. Gitu. Nah mungkin aku spill sedikit. Jadi untuk di bulan ini sendiri, seperti biaya normalnya itu harusnya 6.150 bro untuk 3 sesi. Berarti itu untuk 3 sesi langsung? Untuk 3 sesi langsung. Itu 6.150.000 rupiah. Cuma karena memang kita lagi ada program Super Early Bird, yang dimana program ini akan berakhir sampai tanggal 31 Agustus nanti.
Oh, bentar lagi berarti ya? Bentar lagi, tapi program Super Early Bird ini juga hanya dibuka untuk 100 orang pendaftar aja bro. Walaupun nanti misalkan masih di bulan Agustus nih, tapi 100 pendaftar itu udah ngisi, maka program Super Early Bird-nya akan kita close. Oke. Gitu. Tapi sampai hari ini tiket masih ada bro? Berarti kalau misalnya saya atau teman-teman mau beli, masih tersedia kah tiketnya atau bagaimana? Kalau tadi saya update ya sebelum kita ke podcast ini ya, kalau tadi saya update itu sudah terjual sebanyak 75 tiket. Oh, berarti tinggal sedikit lagi ya, tinggal 25 lagi? Betul, tinggal 25 tiket lagi sebenarnya, dan itu masih terus berjalan terus. Oke, berarti artinya ketika 100 tiket tadi terjual, artinya berarti tiketnya akan naik harganya bro, udah tidak 1399 lagi. Betul, jadi kalau misalkan masih di program Super Early Bird, harganya itu yang tadinya 6.150.000 jadi senilai 1.399.000 untuk 3 sesi bro. Oke, wah. Gitu. Tapi kalau misalkan nanti 100 seat udah terisi di awal ataupun sudah lewat dari bulan Agustus, maka harganya akan menjadi normal lagi senilai 6.150.000. Oke. Gitu. Berarti memang kita bagi teman-teman sebenarnya atau bagi saya pribadi kalau mau beli harus secepatnya ya, karena ini masalah cepat-cepatan ya. Betul. Oke. Memang ini masalah cepat-cepatan juga, dan menurut saya sendiri sayang sih kalau misalkan ini dilewatkan, karena dengan biaya yang dikeluarkan tapi bisa dapat pembicara seperti itu yang otomatis akan membuka networking baru dan lain-lainnya, itu menurut saya sangat worth it sih. Oke. Nah, menurut Bro nih, kan kita tadi bahas tentang trilogi seminar. Iya. Artinya memang ini kan seminar untuk bagi teman-teman yang ingin memulai bisnis atau mungkin sudah memulai bisnis tapi mau bisnisnya segera naik level ya. Iya. Tidak di situ-situ aja. Nah, menurut Bro sendiri sebetulnya apa sih tantangan yang paling berat kalau dari versi Bro sendiri ya mengenai bisnis gitu? Mengenai dalam memulai bisnis atau mengelola bisnis, apa tantangan terberat bagi anak muda? Tantangan terberat ya bagi anak muda ya. Saya masih muda nggak ya? Kalau menurut saya tantangan terberat untuk anak muda itu jangan FOMO sih. Oke. Karena FOMO itu cepat atau lambat akan merusak sebuah bisnis yang memang mau dimulai. Gitu sih. Iya, seringkali kita melihat generasi sekarang ketika ada sesuatu viral karena zaman teknologi digital, di sosial media ada bisnis yang meledak, semua berbondong-bondong bangun bisnis itu. Gitu, bro. Dan pada akhirnya balik lagi ke topik kita tadi, fokusnya hanya cuan semata. Iya. Jadi akhirnya ketika bisnisnya berjalan, bergulir, secara kasat mata, secara kulit luar mungkin bisnisnya terlihat baik-baik saja. Tetapi bisnis kalau tidak memenuhi 3 pilar tadi, pada akhirnya mungkin tidak dapat bertahan jangka panjang itu ya. Betul. Oke. Artinya boleh kita simpulkan kepada teman-teman yang hadir di podcast ini juga bahwa setiap bisnis yang bisa bertahan jangka panjang tentunya adalah bisnis-bisnis yang pasti memenuhi 3 pilar tadi. Bisa disimpulkan begitu kah? Betul. Menurut saya 3 pilar itu menjadi fondasi utama dalam memulai sebuah bisnis. Oke. Oh, berarti sangat menarik ya, tentunya bagi teman-teman yang mungkin sedang struggle membangun bisnis, tentunya tidak boleh melewatkan event ini, karena event ini rasanya tidak akan terus-menerus diadakan ya bro ya. Betul. Hanya 3 sesi ini aja, dan setiap sesi pun mengupas satu pilar secara menyeluruh ya. Yes. Oke. Nah mungkin bro, ada sedikit pertanyaan juga mungkin yang akan kita sama-sama terima dari penonton pada sore hari ini. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan disampaikan. Mungkin boleh disampaikan pertanyaannya. Oke. Tapi Bro Randy ini sekarang kesibukannya apa sih? Oh, kalau saya sebetulnya selain sebagai head business development, saya juga sebetulnya ada sebuah usaha kecil. Oh iya. Ya, tapi memang makanya ketika melihat tema ini, jujur saya secara pribadi pun merasa wah, jangan-jangan saya pun perlu belajar lagi ya, karena Ikutlah memang berarti. 3 pilar ini adalah poin yang sangat penting ya, Iya. yang mungkin secara sadar tidak sadar bagi saya atau bagi teman-teman semua yang punya bisnis tidak mengecek kembali apakah 3 pilar ini telah dipenuhi oleh kami pada para pelaku bisnis ya. Iya. Jadi ini sangat menarik, dan yang sangat menarik tentunya yang sangat ditonjolkan kalau bagi saya pribadi adalah karena 6 pembicaranya ini bukan orang yang sembarangan.
untuk mengambil satu waktu mengikuti sesi dibawakan oleh 6 pembicara hebat ini tentunya adalah kesempatan yang luar biasa, dan dengan biaya tadi yang hanya 1399 ya bro ya, tentunya sangat worth it bisa dikatakan begitu ya. Oke. Kalau Bro Kevin sendiri udah ada tiket bro? Ikut? Kalau saya ikut, walaupun saya sebagai yang bantu untuk membuat event ini supaya lancar, tentu saya juga beli. Saya ikut beli kok, saya ikut beli tiket. Dan saya termasuk yang dapat program Super Early Bird itu. Oke. Memanfaatkan keadaan ya berarti ya. Betul. Oke. Nah, Bro Kevin mungkin tadi sudah disampaikan ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk, mungkin boleh Bro Kevin jawab untuk menjawab pertanyaan atau tanda tanya bagi para penonton podcast kita pada sore hari ini. Oke. Saya bacain aja ya pertanyaannya ya. Oke, pertanyaannya itu apa saja sih benefit yang didapatkan? Habis itu apakah ada coaching yang bisa kita praktekkan? Itu pertanyaannya. Oke, benefit apa aja yang akan didapatkan? Jadi benefit yang akan didapatkan cukup banyak. Yang pertama bisa dapat free mentoring sebesar 3 juta. Habis itu dapat free book Billionaire Playbook 1. Habis itu dapat e-sertifikat juga, ada lunch and coffee break juga. Habis itu langsung bisa ketemu sama praktisi-praktisi tersebut. Seperti itu. Oke. Artinya memang sangat worth it ya bro ya. Betul. 1399 di saat banyak orang menghabiskan uang untuk nonton konser aja biasa lebih daripada itu ya. Betul. Padahal untuk 1-2 jam selesai ya sudah selesai. Yes. Untuk Dan seminar rasanya sangat worth it ya. Dan acara ini juga akan diadakan setiap hari Sabtu kebetulan. Jadi memang kita nyusun jadwal itu yang benar-benar sesuai dengan sesuai dengan kebutuhan. Sesuai dengan kebutuhan. Misalkan kalau hari biasa kan pasti pada sibuk ya, betul. Sibuk kerja. Nah, sedangkan kalau udah Sabtu sama Minggu itu kan waktunya weekend, jadi waktunya lebih santai lah. Lebih santai, lebih fleksibel ya bro untuk hadir ya. Oke, mungkin ada pertanyaan selanjutnya bro, mungkin boleh dibantu jawab lagi. Kita mungkin hanya akan menjawab 2-3 pertanyaan. Mungkin ada pertanyaan lagi yang masuk? Oke. Apakah ada coaching yang bisa kita praktekkan? Ada pertanyaan lagi. Nah, coaching yang bisa dipraktekkan tentu ada, karena 6 pembicara kita ini kan langsung di dunia yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Nah, yang dimana nanti di sini nggak cuma belajar teori doang, tapi nanti dapat ilmunya langsung bisa dipraktekin seperti itu. Nah, ini ada masuk lagi nih, bro. Oh, banyak yang bertanya ya bro ya. Betul. Banyak yang penasaran nih seperti sama trilogi seminar. Jadi untuk 3 sesi, apakah jika tidak bisa ikut di salah satu sesi bisa diberikan recordingnya atau blueprint untuk dipelajari? Oke, ini pertanyaan menarik. Untuk 3 sesi apakah bisa? Misalkan kalau nggak bisa, oke. Jadi kalau misalkan teman-teman Stemma Talks itu misalkan nggak bisa ikut salah satu sesi, tentu nanti kita akan bisa berikan recordingnya, karena memang kita sudah siapkan juga untuk tim yang untuk meng-shoot saat seminar itu berjalan seperti itu. Oke. Jadi jangan khawatir bagi teman-teman yang mungkin tidak dapat hadir di ketiganya, jangan khawatir, jangan sampai merasa terlewatkan, karena tentunya kita dari Asia One tetap akan menyediakan layanan ini secara utuh bagi teman-teman yang sudah memiliki tiket berbayar tadi. Oke. Nah, mungkin sebelum kita menutup, kita juga akan ada giveaway dari Asia One. Berterima kasih pada Asia One bahwa pada sore hari ini akan ada giveaway. Mungkin boleh dijelaskan sedikit Bro Kevin? Tapi sebelum giveaway ini ada yang masuk satu lagi nih, bro. Oh, banyak yang bertanya ya bro ya. Boleh dijawab. Ya. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Apakah harga bisa buat grup lebih murah? Apakah, maksudnya untuk grup ya, bisa lebih murah atau enggak ya? Oke, pertanyaan bagus juga. Jadi kalau untuk grup bisa lebih murah, karena ketika nanti misalkan contoh misalkan orang A itu bisa misalkan bisa menjual 10 tiket. Nah, maka nanti bisa free 1 tiket gratis. Seperti, dan menurut saya sendiri misalkan di sesi pertama si A mau datang ke trilogi seminar, ternyata si A ini berhalangan bro, habis itu mau dikasih ke temennya, nah itu bisa. Oke. Jadi secara nggak langsung nanti mereka itu bisa saling bahu membahu untuk
membeli tiket tersebut. Jadi Berarti bisa dipindah tangankan ya bro ya? bisa dipindah tangankan. Oke, berarti Tinggal melakukan konfirmasi ke kita aja sebenarnya. Oke. Gitu. Oke, cukup dari pertanyaannya. Saya yakin bagi teman-teman masih banyak menyimpan pertanyaan. Tentunya kami dari Asiawan, saya mewakili Bro Kevin juga dan mewakili Asiawan, kami mengundang untuk teman-teman semuanya yang punya rasa penasaran dan ingin belajar lebih lanjut mengenai bagaimana cara mengelola bisnis, mulai dari tahap awal sampai menaikkan bisnis itu, membuat bisnis tersebut naik kelas. Tentunya boleh segera membeli tiket untuk trilogi seminar ini dengan tema Business Mastery in Uncertainty World, karena memang hanya ada 3 sesi dan 6 pembicara sudah siap mengupas tuntas ketiga pilar tadi. Tentunya saya rasa nominal tadi akan sangat terasa worth it karena akan banyak pelajaran yang kita dapat sebagai pelaku bisnis. Nah, kita akan masuk ke dalam sesi giveaway. Mungkin Bro Kevin boleh kembali dijelaskan bagaimana giveaway yang akan diberikan oleh pihak Asiawan? Mungkin boleh dibantu. Oke, jadi tentu nanti ada giveaway dari kita karena untuk teman-teman setia Stema Talks yang udah hadir di acara ini. Nah, gampang banget giveaway-nya. Tadi kan udah scan barcode mungkin ya. Nah, ketika udah scan barcode, nanti kita akan undang secara acak. Seperti itu. Nanti akan mendapatkan giveaway dari kita. Yang dimana itu nanti akan kita umumin juga. Seperti itu sih. Oke, bagi teman-teman yang beruntung, semoga bisa mendapatkan giveaway yang sudah disediakan oleh pihak Asiawan. Apakah giveaway-nya tiket gratis, Bro? Maybe yes, maybe no. Oke, mungkin untuk, karena tidak terasa sudah kurang lebih 30 menit kita berbincang-bincang mengenai Asiawan, mengenai trilogi seminar ini dari Asiawan. Saya pikir kalau kita berbincang terlalu panjang, nanti terlalu banyak nge-spill pembahasan yang akan ada di seminar nanti. Betul. Karena saya pikir mungkin bukan ranahnya kita untuk memberikan semua isi materi secara utuh ya. Karena ada 6 pembicara yang sudah menyiapkan materi yang akan memberikan kita wawasan, membuka pola pikir kita terhadap bisnis yang mungkin selama ini masih salah atau kurang tepat di dalam pelaksanaannya. Betul. Tidak terasa waktu sudah berjalan. Mungkin terakhir sebelum kita tutup podcast kita pada sore hari ini, mungkin ada closing statement dari Bro Kevin, mungkin bisa disampaikan. Oh, closing statement ya. Iya. Jadi kalau pesan dari saya itu menurut saya jangan cuma mengejar soal cuan, karena kalau cuma ngejar soal cuan itu pasti tanpa ada pondasi awal tersebut yang tadi sempat saya bantu jelaskan, itu nanti pasti ke depannya 2 atau 3 tahun, mungkin sebelum 2-3 tahun mungkin berjalan sangat lancar, tapi nanti ketika 2-3 tahun ketika pondasi itu belum siap, pasti nanti akan runtuh dengan sendirinya. Menurut saya seperti itu. Jadi maka dari itu tema podcast kita kan tadi nggak soal cuma cuan doang ya. Menurut saya seperti itu sih. Oke, terima kasih Bro Kevin atas closing statement-nya. Sekali lagi saya ingatkan bagi teman-teman yang tertarik untuk dapat membeli tiket untuk hadir dalam trilogi seminar kami ini, boleh segera melihat website kami atau melihat sosial media kami, karena tadi dikatakan bahwa dalam beberapa hari ini tiket sudah hampir 100 tiket terjual. Artinya tiket ini cepet-cepetan dan sangat luar biasa animo daripada peminat bisnis yang ingin belajar. Jadi bagi teman-teman boleh segera mendaftarkan diri, membeli tiket di tempat-tempat yang tersedia supaya tiket tidak kehabisan. Karena materi ini sekali lagi saya katakan sebagai pelaku bisnis juga, materi ini adalah materi yang sangat-sangat dibutuhkan bagi kita untuk menaikkan bisnis kita lebih jauh lagi, naik level dan membuat bisnis kita bertahan panjang. Setuju. Mungkin sekian daripada podcast yang bisa kita sampaikan, bincang-bincang kita pada sore hari ini. Saya ucapkan selamat tinggal. Boleh saya tambahin satu lagi nggak, Bro? Boleh ya. Jadi saya tambahin sedikit. Nah, investasi terbaik itu, Bro, menurut pribadi saya, investasi terbaik itu untuk bisnis adalah investasi pada leher ke atas, Bro. Oke. Gitu. Maksudnya apa sih leher ke atas? Itu pengetahuan sama networking kita. Nah, yang dimana nanti di trilogi seminar itu peserta itu bakal ketemu sama peserta yang dimana dalam peserta tersebut, di dalam isi nanti trilogi seminar itu banyak networking bisa mereka dapetin juga. Jadi nggak cuma ketemu sama 6 pembicara yang hebat, tapi mereka bisa saling kenal nanti sama masing-masing peserta yang ada dalam acara trilogi seminar tersebut. Oh, jadi 1399 bukan hanya dapat pengetahuan tapi juga dapat koneksi ya, Bro ya. Ya, luar biasa.
Oke, kita akan menutup podcast kita pada sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih bagi penonton setia Stema Talks yang sudah hadir pada sore hari ini. Semoga melalui podcast kita pada sore hari ini, teman-teman mendapatkan jawaban lebih jelas lagi mengenai trilogi seminar yang akan berjalan nanti di sesi pertama pada tanggal 19 September. Saya ucapkan selamat tinggal, saya pamit undur diri. Salam Future Entrepreneur. Terima kasih. Banyak bisnis besar, kelihatannya wah, kelihatannya bonafit. Tapi kalau dibongkar, mereka itu seperti gorengan yang belum meletus. Scaling up itu bukan soal angka, bukan soal siapa yang lebih cepat atau punya uang lebih banyak. Scaling up adalah tentang 3 fundamental yang bersinergi menjadi satu. Di seminar trilogi nanti saya akan bicara tentang 3 rahasia bagaimana Anda dapat membangun sebuah perusahaan yang scaling up secara sejati tanpa gorengan. Karena kalau menggoreng, adanya seperti buku ini. Inferno, kebakaran. Perkenalkan, nama saya Maxim, seorang business coach. I like to be called Coach Pink. Pink stands for Prosper, Inspire, and Nurture Kindness. 3 hal yang akan saya bicarakan nanti adalah: pertama, bagaimana Anda membangun A-player advantage, a team of A-players, sehingga hidup Anda lebih mudah. Lalu yang kedua adalah bagaimana Anda membangun strategi menggunakan yang namanya pricing power. Tanpa itu, adanya Anda hanya membakar-bakar uang sampai uang Anda habis. Yang ketiga adalah bagaimana Anda execute without drama, dengan menentukan the right priority, the right metric, and the right meeting rhythm for you and your team. Segera daftar The Trilogy Seminar dan temukan 3 rahasia bagaimana Anda bisa scaling up perusahaan Anda tanpa gorengan. Saya percaya tidak ada perusahaan yang terlalu kecil ataupun skala yang terlalu besar. So keep on scaling and I'll see you there. Bedanya bisnis yang hanya menghasilkan uang dan juga yang mungkin bisa sustain jangka panjang ya. Brandnya punya karakter yang cukup kuat dan juga punya purpose ya. Brand itu harus punya purpose dan meaning. Itu mungkin yang membedakan brand itu bisa dibawa untuk jangka panjang. Karena kalau kita untuk jangka panjang hanya jual produk, kayaknya semua juga bisa jual produk ya. Tapi kalau misalnya kita brand itu punya purpose yang relate dengan consumernya, itu bisa dibawa sampai generational. Bisa dibawa sampai ke anaknya, ke anak konsumernya, ya kan? Ya selain itu karakter sangat penting. Soalnya kalau saya selalu ngelihat brand itu kayak orang, kayak human. Kita umumnya kan kalau kita punya brand, pengennya kalau kenalan jadi kayak temen kan. Nah, tapi kalau misalnya karakternya nggak kuat, kadang-kadang mereka nggak mau temenan sama kita, gitu loh. Dilupakan lah maksudnya. Nah, yang kita mau adalah brand itu punya karakter sampai diingat, ya kan, in a good way, yang nanti jadi loyal sama dia. Nah, itu mungkin yang buat saya tuh yang bikin brand itu bisa jangka panjang, punya purpose dan punya karakter.